Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'ahu. Asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kasubdit Bim Tipsnos Ditbimnas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Bapak AKBP Haji Bahrun Nasikin SAG MH, kami ucapkan selamat datang Bapak. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sedarat Bapak Sugeng Setioso, yang saya hormati para Bapak dan Ibu warga desa, warga Dukuh Kerajaan Desa Sedarat, serta para rekan-rekan Karang Taruna Duta Mulia Dukuh Kerajaan Desa Sedarat dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta taufiknya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pengajian dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia bersama Karang Taruna Duta Mulia Dukuh Kerajaan Desa Sedarat tanpa suatu aral apapun. Tak lupa salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, zaman yang terang benderang seperti yang kita alami saat ini, dan selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Anissa selaku pembawa acara serta mewakili panitia acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada acara pengajian dalam rangka peringatan HUT RI ke-78 Karang Taruna Duta Mulia Dukuh Kerajaan Desa Sedarat. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut rangkaian acara yang akan kita ikuti pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keempat adalah sambutan yang pertama dari Bapak Ketua Panitia, dan sambutan yang kedua adalah dari Bapak Kepala Desa Sedarat. Acara yang selanjutnya adalah acara inti, yaitu pengajian dari Bapak AKBP Haji Bahrun Nasikin SAG MAMH, dan yang terakhir adalah penutup serta ramah tamah. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat waktu makin beranjak malam, mari kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut mampu memperlancar kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Memasuki acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Memasuki acara yang selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Ananda Vio dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala syafarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbutah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amatanahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maksabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul adzim. Ini bacaan adik Vio ini sangat merdu ya, sampai saya terenyuh. Saya seusia adik Vio ini mungkin bacanya belum sampai semahir ini. Memasuki acara yang selanjutnya adalah sambutan Ketua Panitia kepada Bapak Susanto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang kami hormati Bapak AKBP Haji Bahrun Nasikin SAG MA MH dari Kepolisian Daerah Jawa Timur. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Sektor Balong, yang kami hormati Komandan Koramil Balong, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sepuh, ugi kepada Bapak Kepala Desa Sedarat yang yang sangat kami banggakan, dan juga Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk dapat berkumpul bersilaturahmi bersama dalam rangka menimba ilmu bersama, dalam rangka meningkatkan iman dan ketakwaan kita, sekaligus dalam rangka mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Untuk itu nikmat yang luar biasa ini mari kita ikrarkan bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita semuanya petunjuk dan juga tarbiyah pada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita dapat mengimani agama Islam, agama yang insya Allah akan membawa kita ke surga nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan yang pertama kami mewakili dari seluruh panitia, dalam hari ini dari panitia pengajian dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 yang diinisiasi oleh rekan-rekan Karang Taruna Duta Mulia Dukuh Kerajaan Desa Sedarat dan didukung sepenuhnya oleh Bapak Ibu dari seluruh elemen yang ada di Desa Sedarat ini, sesuatu yang membanggakan. Untuk itu perkenankan kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada yang pertama Bapak Kepala Desa Sedarat, Bapak Sugeng Setioso. Kemudian yang kedua kepada seluruh pengurus takmir musola Desa Sedarat yang hari ini berkenan hadir dan mendukung acara kami. Dan juga kepada ibu-ibu jamaah Yasin dan juga jamaah pengajian Desa Sedarat, utamanya ibu-ibu yang telah meluangkan waktu kurang lebih 1 bulan yang lalu sampai hari ini berlatih setiap malam, berlatih samroh. Ini luar biasa. Ini sangat membanggakan sekali. Kami dari panitia terutama dari Karang Taruna Duta Mulia sangat terharu dengan perjuangannya Bapak. Nanti mohon diapresiasi, ini luar biasa sekali. Kemudian semoga ke depan nanti terus dilanjutkan dan penampilan-penampilan selanjutnya nanti akan lebih menarik dan lebih mengesankan begitu. Kemudian Bapak Ibu, yang pertama kami ucapkan adalah rasa terima kasih yang tak terhingga atas dukungan dari Bapak Ibu hadirin sekalian dalam bentuk apapun, baik itu material, spiritual maupun dukungan motivasinya, sehingga kegiatan pengajian ini dapat dilaksanakan pada malam hari ini. Sebenarnya kegiatan pengajian ini sudah pernah diinisiasi beberapa tahun yang lalu. Itu dilaksanakan sebelum pandemi COVID melanda. Waktu itu kita pernah mengadakan di Musola Darul Huda yang sebelah jalan yang sana.
Kemudian ini pelaksanaan yang kedua kita laksanakan di Musola Cangkring ini, di lingkungan Cangkring ini, dan kedepannya nanti akan terus bergulir akan ke wilayah yang lainnya. Dan tentunya pelaksanaan hari ini tidak luput dari kekurangan Bapak Ibu. Atas segala kekurangan dari panitia dalam mempersiapkan kegiatan pada malam hari ini, kami dengan rendah hati memohon maaf apabila dalam persiapan kami menyambut Bapak Ibu dalam kegiatan pengajian ini banyak kekurangan. Semoga pada pelaksanaan selanjutnya kegiatan pengajian kita bisa lebih tingkatkan kualitasnya dan kuantitasnya, sehingga pengajian ini bisa kita laksanakan secara istiqomah dari tahun ke tahun. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak bijaksana apabila saya terlalu banyak berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Saya cukupkan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dari saya mewakili seluruh panitia pengajian dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, Dukuh Kerajaan Desa Sedarat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Susanto. Acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Desa Sedarat kepada Bapak Sugeng Setioso. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'du. Yang terhormat Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Haji Bahrul Nasikin SAG MA MH, selamat datang di Desa Sedarat. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Sedarat. Yang kami hormati Bapak Lurah Sepuh, yang kami hormati Karang Taruna Duta Mulia, yang kami banggakan, yang saat ini kekompakan yang luar biasa yang dijalin sehingga bisa melaksanakan acara pada malam hari ini. Dan tidak lupa yang kami hormati grup Rebana Darul Huda Desa Sedarat, semangatnya luar biasa, mulai latihan kerawitan yang kita lombakan di kabupaten, dan pada malam hari ini juga semangatnya saya salut. Saya tidak bisa mengucapkan apa-apa, hanya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan grup Rebana Darul Huda Desa Sedarat ini dipertahankan, ditingkatkan, sehingga kolaborasi yang selama ini terjalin antara pemerintahan desa berjalan dengan baik. Dan tidak lupa kepada seluruh jamaah putra-putri yang telah berkenan hadir pada malam hari ini menghadiri pengajian yang dilaksanakan oleh anak-anak kami dari Karang Taruna Duta Mulia. Mudah-mudahan hikmah nanti bisa kita ambil sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama,
dan utama, marilah kita panjatkan puji yang suci serta syukur yang tulus kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini anak-anak kami dari Duta Mulia, Karang Taruna Duta Mulia, bisa melaksanakan pengajian dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Mudah-mudahan nanti dalam perjalanannya, awal pelaksanaan hingga akhir, selalu mendapatkan ridho dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan selalu disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita, yang menjadi panutan kita, dan insya Allah kita harapkan sahabatnya nanti di yaumul akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak kami dari Duta Mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kami selaku pemerintahan desa mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas terlaksananya acara pengajian pada malam hari ini. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah yang telah sudi hadir menghadiri pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian pada malam hari ini. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa bangsa yang besar adalah yang menghormati dan menghargai jasa para pahlawan. Dan malam hari ini alhamdulillah dari anak-anak kami Duta Mulia, dari semua kolaborasi yang dilaksanakan antara yang muda, antara generasi menengah dan generasi tua, pada malam hari ini jenengan wujudkan untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kekuatan yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun juga itu adalah persatuan. Dan insya Allah pada malam hari ini juga persatuan, kekompakan, kolaborasi dan lain sebagainya dari anak-anak kami Karang Taruna Duta Mulia kita wujudkan, menghadirkan pengajian pada malam hari ini yang insya Allah telah hadir mobile kita dari teman kita, saudara kita, Kepolisian Republik Indonesia, yang pada malam hari ini dihadiri oleh Bapak Ajun Komisaris Besar Haji Bahrun Nasikin, SAG, MA, MH. Selamat datang sekali lagi. Mudah-mudahan hikmah nanti bisa kita petik dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada malam hari ini juga kemerdekaan yang dihadirkan atau yang diperjuangkan dengan tumpuan, dengan kucuran keringat dan air mata serta darah serta berkorban jiwa dan raga para pendahulu-pendahulu kita
baik harta, benda oleh rakyatnya dan bangsanya tidak bisa digoyahkan oleh siapapun juga. Maka dari itu, pada malam hari ini, mari kita merenungkan sejenak bahwa beliau-beliaunya merebut kemerdekaan ini mengorbankan apa saja yang mereka miliki. Mereka tidak menuntut gaji, mereka hanya menuntut bela untuk kemerdekaan yang kita nikmati pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan hikmah dari anak-anak kami Duta Mulia menjadi pemicu ke depan untuk pemersatu bangsa. Jenengan semua adalah estafet kepemimpinan demi masa depan bangsa dan negara ini. Berikutnya sedikit kami mengaji dan ini yang akan kami sampaikan ini sebetulnya sering sekali setiap jenengan sholat pasti kita laksanakan pada saat Nabi bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah juga disaksikan oleh malaikat pada saat itu dalam perjalanannya hijrah ke langit Sabtuju. Tapi yang bisa masuk ke langit Sabtuju pada saat itu hanyalah Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat hanya di langit Sab 6. Dan ini pastinya nanti kalau mungkin penjabaran kami ini salah, mungkin nanti bisa dibetulkan oleh Bapak Bahrun Nasikin. Yang kami ungkap di sini mengutip sedikit percakapan Allah dengan Nabi Muhammad SAW dalam at-tahiyat pada pelaksanaan sholat kulon jenengan sami, bahwa Nabi menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatuliyah, yang artinya semoga kehormatan dan keberkahan dan kebahagiaan serta kebaikan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang lebih, assalamu alaika hayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Makna yang terkandung bahwa pada saat itu di langit Sabtuju dan selalu kita laksanakan setiap kita melaksanakan sholat, maknanya bahwa keselamatan atas engkau Nabi Muhammad, juga rahmat Allah dan keberkahannya dari Allah, bahwa menjawab keselamatan, keberkahan, dan keselamatan diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak jumawa. Nabi memikirkan hamba-hambanya yang soleh. Kalau Nabi sombong, Nabi jumawa, insya Allah Nabi sudah jaminan surga. Tapi beliau menjawab,
Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholikin. Keselamatan dicurahkan kepada kami, maksudnya kepada Nabi dan seluruh hamba. Tadi saya sampaikan bahwa Nabi tidak sombong, Nabi tidak jumawa, Nabi masih memikirkan kepada hamba-hambanya yang soleh. Maka dari itu makna yang terkandung pada saat ini, pada saat jenengan sholat, mungkin ini yang perlu kami sampaikan dan didengarkan. Dan yang membaca syahadat yang pertama adalah malaikat yang pada saat itu mendengarkan di langit sab 6 dengan membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Insya Allah yang membaca syahadat pertama dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Gusti kula panjenengan sami, Nabi Muhammad utusan kula panjenengan sami, niku nggih malaikat. Niku yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti mari kita dengarkan bersama hikmah tausiah saking Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Haji Bahrun Nasikin SAG MA MH. Mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari nanti. Demikian sekali lagi kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua pihak dan yang hadir pada malam hari ini. Ada tutur kata kami yang kurang berkenan kami mohon maaf. Wal akhiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Sugeng Setioso. Memasuki acara yang selanjutnya adalah acara inti, yaitu pengajian dan sekaligus doa bersama dalam rangka peringatan HUT ke-78 oleh Bapak AKBP Haji Bahrun Nasikin SAG MA MH. Mohon izin Bapak, kepada Bapak Haji Bahrun Nasikin SAG MA MH kami persilakan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pekik kemerdekaan. Merdeka! Merdeka! Kurang semangat ya. Tangannya diangkat. Merdeka! 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 NKRI, Indonesia, Indonesia maju. Diulangi malih. Merdeka,
NKRI Indonesia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahana bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Hadratul qurama dumateng para alim ulama, dumateng Pak Kiai, Bunyai, dumateng tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah baik TNI maupun Polri. Alhamdulillah pada kesempatan ini hadir Kapolsek Balong Bapak AKP Agus Wibowo, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Leres nggih? Dan juga hadir Pak Dan Ramil Balong yang diwakili Babinsa. Yang saya hormati pula Bapak Kepala Desa Sedarat Bapak Sugeng Sutiyoso. Yang saya hormati kepada Ketua Panitia Pak Susanto. Dan juga tentu kita tidak lupa kepada grup Robana Darul Huda yang cantik jelita. Luar biasa, tepuk tangan untuk ibu-ibu. Tadi dirasani oleh Pak Kapolsek, tambah cantik-cantik gitu ya. Alhamdulillah. Dan ugi kula hormati dan saya banggakan kepada Bapak Ibu, kepada para pemuda Karang Taruna dan semua yang hadir. Muga-muga sehat kabeh, umur panjang, rezeki melimpah, barokah. Sing kepingin duwe bojo ketemu jodone. Sing putri entuk bojo ganteng soleh, alhamdulillah. Sing kakung entuk bojo ayu soleha, amin. Sing golek penggawean segera dapat pekerjaan, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, sungguh pada malam ini sangat menyenangkan. Kita berjumpa dengan orang-orang yang baik. Kalau mau bisik-bisik kali Pak Kapolsek, Pak Kapolsek, Desa Sedarat di kompak. Dijawab beliau, iya dan kriminalitas juga zero. Masyarakatnya kompak. Oleh jamaah nang masjid yo kompak, gitu. Enten musola niki nggih. Pokoknya apik kabeh ini. Alhamdulillah. Insya Allah di hadapan Allah pun juga baik. Dados persaksian antara kita semua itu penting. Menawi Pak Kapolsek saja menyaksikan masyarakat Sedarat itu baik, insya Allah di hadapan Allah juga baik. Sebab persaksian itu penting, Bu. Contohnya mawon lek enek wong mati. Niku biasanya Mbah Mudin niku lek mengupacarakan mesti tekok persaksian. Bapak Ibu almarhum menika sae napa sae ngoten. Teng mriki nggih ngoten, Pak. Nggih. Awon napa sae ngoten nggih. Sae. Sebab ini penting persaksian orang di sekitarnya terhadap almarhum. Kenapa? Ketawipun Kanjeng Nabi, antum syuhada Allah fil ard. Kalian semua adalah saksi Allah ketika di bumi. Kalau kalian menyaksikan orang itu baik, maka akan baik pula di hadapan Allah. Sebaiknya kalau orang itu buruk, maka juga buruk di hadapan Allah. Alhamdulillah masyarakat Sedarat apik kabeh. Insya Allah ahli swarga kabeh, amin.
Dados kula lan panjenengan benjing niku mlebu swarga bareng rombongan dipimpin kalih Pak Lurah Sugeng Sutioso gitu. Leres niku. Dadi mlebu swarga niku mboten crit-crit mboten, ning rombongan. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina amanu wattaqau rabbahum ilal jannati zumara. Benjing niku digiring orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah melebu swarga bareng gerudukan, termasuk kula lan panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Tidak ketinggalan grup Robana Darul. Pimpinannya sinten niki? Bu Lurah. Oh, luar biasa. Tepuk tangan untuk grup Robana nggih. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalu niki kula lan panjenengan punya niatan yang sama, tujuan yang sama, berkumpul di tempat yang sama, yaitu memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Luar biasa masyarakat sedarat. Banyak sekali kegiatan tapi tidak melupakan dengan pengajian. Luar biasa. Tepuk tangan untuk masyarakat sedarat nggih. Sebab yang namanya ilmu itu penting. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang kepingin selamat bahagia di dunia harus didasari dengan ilmu. Barang siapa yang kepingin bahagia selamat di akhirat juga dengan ilmu. Barang siapa yang kepingin selamat bahagia dunia akhirat juga dengan ilmu. Makanya meskipun kita senang-senang memperingati hari ulang tahun kemerdekaan, tidak lupa dengan majelis pengajian. Ini pertanda bahwa masyarakat sedarat ini memang cinta dengan ilmu, pertanda menjadi orang yang selamat bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Ketika kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan, maka kita tidak boleh melupakan sejarah. Sehingga Bung Karno dalam memberikan sambutan kenegaraan tahun 1952 berpesan jas merah, jangan sampai lupa sejarah. Karena dengan kita tahu sejarah, maka kita akan cinta kepada Indonesia. Laisatil mahabbah illa bil ma'rifah. Tidak kenal maka tidak sayang. Seperti bapak-bapak cinta dengan ibunya, dengan istrinya. Sebab apa? Kenal. Kalau enggak kenal tidak sayang. Begitu juga supaya kita sayang kepada negara kita, maka kita harus kenal. Di antaranya tahu tentang sejarah Indonesia. Kalau tangklet Bapak Ibu sejarah Indonesia pun ngerti napa dereng? Pun ngerti nggih? Nggih. Nah, Bapak Ibu kan sekalian, niki kita comot mawon. Oleh panjenengan belajar sejarah wonten SD, SMP, SMA. Paling tidak sejarah niku dibagi 4 bagian atau 5 bagian lah gitu ya. Zaman sebelum penjajahan Indonesia itu pernah hebat, namanya Nusantara. Ada namanya Kerajaan Sriwijaya. Di mana kerajaannya? Di Palembang. Itu tinggal sebuah nama. Kemudian muncul lagi namanya Kerajaan Majapahit. Wonten pundi kerajaane?
Mojokerto. Setelah Majapahit runtuh, muncullah negara-negara kecil atau kerajaan-kerajaan kecil, datanglah penjajah. Ada Belanda, ada Portugis, ada Jepang. Kurang lebih di masa penjajahan itu 350 tahun Nusantara dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, oleh Portugis. Pinten tahun, Bu? 350 tahun. Nah, di masa penjajahan itu penuh dengan penderitaan, pengorbanan darah, nyawa, keringat, cucuran air mata, namun tak mampu mengalahkan penjajah. Mulai dari Sumatera ada namanya perlawanan dari Teuku Umar, dari Imam Bonjol, dari Cut Nyadin. Kenal sampean? Kenal dari sejarah nggih. Kemudian di Pulau Jawa ada Fathahillah, ada Pangeran Diponegoro. Di Jawa Timur ada Untung Suropati, kenal jenengan? Tapi tidak mampu mengalahkan penjajah. Begitu juga di Bali ada Ngurah Rai, begitu juga di Maluku ada Patimu, dan banyak sejumlah tempat perlawanan terhadap penjajah namun mudah dikalahkan. Kenapa? Karena perlawanannya sifatnya lokal. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan perlawanan yang lokal yang tidak mampu mengalahkan penjajah, maka menyadarkanlah bangsa Indonesia untuk bersatu. Sehingga para pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 mengadakan Kongres Sumpah Pemuda. Apa hasilnya? Kami putra-putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Alhamdulillah, setelah bangsa Nusantara itu bersatu, ada kesempatan Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, waktu itu penjajah Jepang, dibom oleh sekutu. Bangsa sudah bersatu sehingga bisa merebut kemerdekaan, melucuti Jepang. Dan tanggal 17 Agustus diproklamasikanlah kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 45 Indonesia merdeka. Negara berdiri atas konsensus bangsa. NKRI sebagai bentuk negara. Pancasila menjadi dasar negara. Sholli wa salim iman ala nada. Sholli wa salim Kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI senantiasa kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia.
Indonesia, rajinlah belajar, giat bekerja, masa depan bangsa pada pemuda Indonesia, kita semuanya. Salih wahai pemuda-pemudi Indonesia, jangan sampai kena kasus narkoba. Penyalahgunaan narkoba bisa dipenjara karena menghancurkan masa depan bangsa. Salih Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, Indonesia itu negara majmuk. Majmuk niku artinya beraneka ragam. Banyak suku, banyak bangsa, banyak etnis, banyak agama. Sehingga para founding father, pendiri bangsa, tokoh politik, tokoh agama sepakat bahwa bentuk negara adalah NKRI. Dasarnya Pancasila, semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang disebut 4 pilar bangsa Indonesia. Sehingga siapapun, kelompok apapun, organisasi apapun yang ingin mengganti bentuk negara, ingin mengganti dasar negara yang mengancam Bhinneka Tunggal Ika, namanya radikalisme. Isme artinya faham. Radikalisme adalah faham yang radikal. Do you understand? Dan inilah yang harus kita hilangkan, yang harus kita cegah. Jangan sampai konsensus bangsa, kesepakatan bangsa, bentuk negara NKRI Pancasila sebagai dasar negara itu diUT karena sudah final. Ketika komunisme, faham komunis, PKI ingin mengganti ideologi negara menjadi komunis, yang terjadi perang saudara tahun 48, tahun 65. Begitu juga yang ekstrem kanan, DITII, NII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo yang ingin mendirikan negara Islam, padahal itu hanya politik ya, sebutan saja. Maka juga terjadilah pertumpahan darah. Memang Indonesia itu bukan negara agama, akan tetapi Indonesia adalah negara yang beragama.
Artinya apa? Bangsa Indonesia semuanya beragama. Dan agama yang disahkan oleh pemerintah ada 5, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Para founding father, pendiri bangsa, mendirikan negara bentuknya NKRI, dasarnya Pancasila. Ini pun juga mengikuti Rasulullah SAW ketika mendirikan negara Madinah, di mana yang menjadi dasarnya adalah kesepakatan, yaitu Piagam Madinah. Akan tetapi karena yang memimpin adalah umat Islam, sehingga orang-orang kafir menamakan negara Islam. Indonesia adalah NKRI, dasarnya Pancasila, akan tetapi Indonesia adalah negara yang agamis. Artinya apa? Orang yang beragama memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan syariat agama. Poso monggo, sholat monggo, zakat malah difasilitasi, haji juga difasilitasi. Tidak ada larangan orang menjalankan agama di Indonesia, sehingga Indonesia meskipun bukan negara agama tapi negara agamis. Makanya salah besarlah kelompok radikal, kelompok teroris yang menyatakan Indonesia itu negara kafir. Nanti krungu jenengan. Nah, jadi teroris-teroris itu salah persepsi, sehingga itulah musuh kita bersama yang harus kita binasakan, kita cegah jangan sampai muncul dan bangkit di Indonesia. Caranya gimana? Di antaranya setiap 17 Agustus seperti ini kita melaksanakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan, dan juga ada pengajian seperti ini sehingga kita mengenal sejarah, sehingga kita cinta terhadap NKRI. Hubbul waton minal iman, cinta kepada tanah air bagian daripada iman. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang, akan tetapi perjuangan mbah-mbah kita mengorbankan nyawa, mengalirkan darah dan air mata, bahkan harta benda yang tidak ada batasnya. Dan kini Indonesia sudah merdeka. Tugas kita semua adalah mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Setuju? Pertanyaannya, bagaimana kita di dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan itu? Banyak sekali. Namun ada 2 hal yang saya titipkan kepada Bapak Ibu yang mesti dan harus dilaksanakan. Di dalam mengisi kemerdekaan ini, mari kita semuanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, meningkatkan akhlakul karimah, berbudi pekerti yang luhur. Ketika kita bertetangga, toleransi, saling menghargai dan menghormati. Lek enek tonggone tuku mobil, alhamdulillah, sewaktu-waktu iso ngoten nggih. Apa ana tanggane tuku mobil terus dirasani kok ngendi ya, apa ngingu tuyul ngoten ya? Enek. Wong ya teko rusak. Dadi lek enek tanggane sugih, alhamdulillah, minimal orang repot. Cocok. Didongakne muga-muga lancar rezekine, gek weh-weh ngono ya. Dadi donature Karang Taruna. Cocok ya? Weh mau mantep iki. Dadi wong sugih desa pundi niki? Sedarat iku dermawan kabeh. Lek ora dermawan ngene iki kegiatan ngeten iki wabet lho.
dijak urunan ya angel. Ning buktine bisa melaksanakan kegiatan seperti ini, masyarakat di sini gotong royonge sae. Alhamdulillah. Sing dermawan sedekah ya oke. Tapi ya nek sing medhit ngoten. Teko ya. Wong medhit niku mboten enten. Cuma sampean lek njaluk kurang santun gitu. Nggih, coba kalau ngerti ati-atine enten ngerti senengane napa wis protol mawon niku nggih. Saupama sampean Karang Taruna datang ndak dikapi ngejak fatayat. Nah, fatayat niku pemuda wanita. Nah, karo mesam-mesem mesti diweyokeh niku ya. Perayuan dulu niki. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi dengan mengisi kemerdekaan ini mari kita berakhlakul karimah, berbudi pekerti yang baik. Jangan sampai melakukan pelanggaran, jangan sampai melakukan kemaksiatan, jangan sampai bermusuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini yang menjadi keprihatinan negara kita adalah masalah narkoba. Napa Bu? Narkoba. Alhamdulillah teng Balong ngajake mboten enten iki nggih. Enten? Mboten enten nggih teng mriki. Ning kula kabari mawon jangan sampai teko kene lho nggih. Hasil penelitian 1,9% penduduk Indonesia itu pernah mengkonsumsi narkoba. Di Jawa Timur ini sudah dikatakan darurat narkoba. Setiap tahunnya lebih dari 7.000 kasus yang ditangani oleh Polres sama Polda Jawa Timur. Dan tahanan Pak Ibu di LP seluruh Jawa Timur niku sing ngebeki kasus narkoba. Lek masyarakat sederat ngenten niki. Mboten enten toh? Mboten enten. Ini harus kita waspadai, jangan sampai meracuni generasi muda. Kalau sampai generasi muda ini keracunan narkoba, maka masa depan Indonesia akan madesum. Madesum ini loh, masa depan suram. Bapak Ibu, kemarin kalau kita memperhatikan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, beliau menyampaikan bahwasanya pada generasi emas 100 tahun Indonesia merdeka, tepatnya tahun 2045 Indonesia akan masuk negara besar di dunia. 5 negara besar di dunia termasuk Indonesia. Apa indikatornya? Yang pertama, Indonesia itu adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama nikel. Nikel itu bahan untuk listrik. Kandungan nikel di dunia 25% ada di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi ke depan nanti serba listrik Pak. Saat ini motor mobil listrik sudah banyak. Baterai itu. Jadi untuk baterai listrik itu dari nikel. Bukan hanya nikel saja, namanya tambang timah, tambang emas, tambang besi di Indonesia itu melimpah. Tambang minyak juga ada. Untuk sementara ini belum bisa ngelola. Persis masyarakat sedarat duwe sawah uwombo ora iso nggarap. Enten ngoten niku. Akhirnya disewakne wong gitu, kon garap wong. Sak kotak entuk 20 karung diomongne entuk 15 karung ngoten nggih. Wong ya teko. Kapusan nggih. Ora iso garap. Nah, Indonesia juga seperti itu, kaya akan sumber daya alam, akan tetapi saat ini belum mampu mengelola. Seperti di Papua namanya prefect, itu belum bisa nambang sendiri, harus mengajak bergaining kerjasama dengan Amerika, sehingga sering ketipu juga. Nah, ke depan bangsa kita akan bisa mandiri. Kenapa? Karena punya bonus demografi. Usia produktif menjadi mayoritas.
Bukan hanya usia produktif mayoritas, akan tetapi banyak yang sarjana S1, S2 dan S3, sehingga bisa mengelola sendiri, handphone bikin sendiri, mobil bikin sendiri, pesawat bikin sendiri. Alhamdulillah. Akan tetapi Bapak sekalian, impian Indonesia akan menjadi 5 negara besar di dunia ini akan tinggal impian apabila kita tidak mempersiapkan generasi saat ini dengan baik. Apabila generasi saat ini banyak kena narkoba, akhirnya deklek kabeh. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya kita harus membentengi keluarga kita jangan sampai kena narkoba. Biasanya adik narkoba teng mriki miras genten. Mboten enten teng mriki pengajian nggih. Lah ini jopo yo mbuh gitu nggih. Kula niki nggih gumun, Pak. Miras arjo. Niku lek kena kulit niku kan rada perih nggih. Dibakar yo murup lho. Lah ngono kok diombe. Makanya sangat jarang sekali orang yang suka minum miras itu usianya melampaui 70 tahun. Bahkan usia 40, usia 50 sudah banyak almarhum. Sebab napa? Jeroane remek. Mulane sing suka minum omongi nggih anget-angetan ndang tobat ndang leren. Setuju nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Biasanya lek suka minum niku lek ora didampingi karo judi, karo wedokan barang nggih mboten pas ya. Wis meremen Pak niku wis gandeng ning alhamdulillah jarine ning sedarat ndak enek niku. Mboten enten nggih? Saiki lek mbiyen ya mbuh ngono ya. Saiki wis tobat. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, di dalam mengisi kemerdekaan ini mari kita tingkatkan akhlakul karimah, termasuk masalah ibadah kita kepada Allah. Kulo dipun titipi pesen kali panitia Pak Ustadz Komandan. Jadi kulo niki diceluk double ya, komandan juga Ustadz. Alhamdulillah aku. Piye-piye panjenengan emutaken jamaah kula niku lek salate ben rodok rajin. Oh beres aku ya ngono. Wong Pak Lurah iso dalil maca tahiyat kabeh, jamaah mesti pinter ya toh. Selalu diingatkan nggih. Saya percaya dan yakin apabila masyarakat sedarat niku salatnya istiqomah pasti apik nggih. Karena apa? Karena inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka orang yang sholatnya istiqamah, insya Allah mati pun husnul khotimah. Alhamdulillah. Orang yang sholatnya istiqamah untuk melakukan kemaksiatan niku pasti gampang. Gampang niku napa? Ragu niku napa? Ya ora penak lah gitu loh nggih. Tidak akan merasa nikmat ketika melakukan kemaksiatan. Apa ono wong minum minuman keras merasa nikmat? Enten ngoten niku. Mboten enten kan? Mboten enten. Nah, orang kalau sudah merasakan kenikmatan di dalam bermaksiat itu bahaya, Pak. Tapi kalau merasakan kenikmatan di dalam beribadah itu pertanda ibadahnya diterima. Kalau tangklet panjenengan menawi puasa, menawi sholat niku merasakan nikmat mboten? Nikmat nggih. Dawuhipun Asy-Syaikh Athailah Al-Askandari wonten kitab Hikam. Man wajada samratal amal, barang siapa yang menemukan buah daripada amal, ailadzid kelezatan, fahuwa dalilun ala qabul, fahuwa dalilun ala qabulihi, maka itu merupakan pertanda amalnya diterima.
Ning kula tanglet panjenengan lek salat kesusu napa dinikmati? Nikmati nggih. Leleke kesusu berarti rumangsa mboten nek. Tiang niku lek salat kesusu pertandane mboten khusyuk. Ngoten Bu nggih. Makanya supaya salat kita itu nikmat mboten angsal kesusu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam kesempatan ini terkait masalah sholat kula ingatkan, sebab banyak sekali yang terlupakan sebabnya ngajine mbiyen sik cilik. Wong sholat niku lek enten rukun, ana rukun kolbi, ana rukun kauli, ana rukun fi'li. Rukun kolbi niku rukun bangsa hati, niat. Panjenengan niat usolli fardhu subhi iku ketika diucapkan sebelum takbiratul ihram niku durung niat ning nuntun niatnya kapan? Ketika Allahu Akbar, disitulah hati kita sengaja untuk menjalankan sholat subuh. Lek panjenengan beleng Allahu Akbar, hati ini tidak ada kesengajaan, maka sebagian ulama mengatakan sholatnya mboten sah. Makanya Bapak sekalian, lek menurut kelompok yang sana usul ini ku mboten diajari, langsung Allahu Akbar. Ning lek NU gitu, teng pondok mesti diajari usolli fardhu subhi, bacaan sholat niat dibaca. Itu sunnah hukumnya. Supaya apa? Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, hatinya itu sengaja untuk melaksanakan sholat. Niku rukun kolbi. Ana rukun kauli ucapan. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, niku mboten oleh dibatin, kudu diucap no. Minimal kupungnya dewe kudu krungu. Begitu juga ketika membaca suratul Fatihah niku kudu diwaca. Lek panjenengan kok dibatin me umi-umi tok suarane ndak enek niku salate mboten sah, kudu diwaca. Paham? Sebab apa? Fatihah itu adalah rukun qauli, ucapan. Begitu juga tasahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niku kudu diwaca. Lek panjenengan macane dibatin utawa lompat-lompat secara fikih salate mboten sah. Paham? Begitu juga salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah. Ketika kum noleh tengen warahmatullah niku wajib diwaca. Minimal kupinge dhewe krungu. Paham? Nggih. Nikulah rukun qauli. Ana meneh sing jenenge rukun fi'li. Rukun fi'li itu adalah gerakan sing mampu berdiri kudu ngadeg, ora kuat ngadeg lingguh, ora iso lingguh miring, ora iso miring ya mlung, ora iso mlumah ya murab sak isane ya. Lah sebabe boyoke gatelen ya to, sak isone nggih. Ora sak isone, kemampuannya. Ada gerakan ruku sujud, itu adalah rukun fi'li. Nah, inilah kualitas Bapak sekalian. Lek ne salate cepet mek sak menit setengah, kira-kira bacaan iku diwaca napa mboten? Pantes kelihatannya salate rajin ning maksiate ya sregep.
Pantes sholatnya rajin, ning rasan-rasan ya sregep. Sebab apa? Sebab sholatnya tidak berkualitas, tidak bisa memberikan manfaat positif kepada perilaku kehidupan sehari-hari. Pramila saking menika, supaya kita berakhlakul karimah, mari kita perbaiki ibadah sholat kita. Kenapa? Karena sholat itu menjadi barometer amal yang lain. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Besok pertama kali di yaumil kiamat yang dihisab adalah amal salat. Idza saluhat saluha sairul amali, fa idza fasadat fasada sairul amali. Apabila salatnya baik, maka amal yang lain juga baik. Bila salatnya rusak, maka amal yang lain juga rusak. Pramila sanging menika monggo ibadahe pun kesusu nggih, sing ikhlas, sing kusuk nggih, supaya apa? Bisa akhlakul karimah. Syukur-syukur iso salat berjamaah. Luweh-luweh salat isya karo subuh. Niki lek jamaah wonten masjid mushola Taqwa nggih penuh, Bu. Penuh nggih? Apane sing penuh? Makmume nggih. Alhamdulillah. Bapak Ibu, menawi kula lan panjenengan niku saged salat berjamaah terlebih isya kali subuh. Mosok ngisak ning sawah, subuh ning sawah gitu. Niku ganjarane gede, sebab orang munafik niku sing paling berat salat isya karo subuh. Lah kok ngono? Lek isya jerene ngantuk. Lek subuh jereke abot ta? Ngono enek wong ya. Ya teko. Dadi lek aras-arasen salat subuh karo ngisa berarti munafik. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, Rasulullah niku ngasih motivasi dumateng kula lan panjenengan salat isya karo subuh kon jamaah. Man sholal isya fi jama'atin kana faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka baginya seperti sholat setengah malam. Wa man sholat subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Sapa wonge sing sholat subuh berjamaah, maka baginya seperti sholat sepanjang malam. Sepanjang malam sholat tahajud. Alhamdulillah. Ngoten niku semangat napa mboten panjenengan sholat subuh ngisa jamaah? Semangat nggih? Nggih. Abot. Mangkate abot nggih. Sebab niate belum bulat. Napa malih manten anyar. Manten anyar niku ndongane ya lailul, hei malam panjanglah. Ya subuh kif, hei subuh berhentilah. Tak kelonan dhisik. Apa meneh bediding ngawen ngeten gitu. Abot niku. Bapak Ibu niki enten cerita. Critane Sya'ban. Nanti krungu Sya'ban panjenengan. Sya'ban niku sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang istiqomah, rajin sholat berjamaah. Sampai Kanjeng Nabi niku hafal. Sya'ban niku lek teko dhisik dhewe ning pojok. Maksudnya supaya tidak mengganggu jamaah yang datang. Ning ngarep ning pojok sampai Kanjeng Nabi hafal. Ning suatu waktu Kanjeng Nabi kok gawok, kaget loh. Iki beberapa waktu kok Sya'ban ndak ngetok ya. Ning ngendi ya? Ngoten. Nah, sak sampunipun salat subuh Kanjeng Nabi tanglet dumateng para sahabat. Sahabat, iki beberapa waktu salat Sya'ban ndak ketok. Jojo sahabat loro utawa enek alangan apa piye ngono. Sapa ya sing ngeruh omahe Sya'ban ngoten. Lajeng di antara sahabat niku ada yang mengacungkan tangan. Ya Rasul, saya tahu rumahnya Sya'ban.
tapi jauh dari masjid ini ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Enggak apa-apa. Ayo kita ke sana. Benar Bapak Ibu sekalian, saat sampunipun sholat subuh Rasulullah ini menuju ke rumahnya Sya'ban. Sampai waktu duha. Kira-kira perjalanannya sak jam punjul kira-kira ngoten. Nah, niki ya Rasul rumahipun Sya'ban. Ujuk-ujuk muncul seorang wanita. Assalamualaikum, apa benar ini rumahnya Sya'ban? Betul, ini rumahnya Sya'ban, saya adalah istrinya. Lantas tuan siapa? Dijawab, saya adalah Muhammad Rasulullah. Ujuk-ujuk si wanita istrinya Sya'ban itu langsung pecah nangis. Ya Rasul, bojo kula niki sregep jamaah. Tiyangipun sae. Ning kene apa ketika sakaratul maut? Loh, bojomu mati to? Oh, sahabat. Enggak ya Rasul, wingi bojo kula meninggal. Ketika sakaratul maut, bojo kula niki kok ngungkel mengucap, kenapa kok tidak lebih jauh? Kenapa kok tidak semuanya? Kenapa kok tidak yang baru? Nah, Kanjeng Nabi dibisiki oleh malaikat Jibril dengan ayat 22 dari surah Qaf. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yaum hadid. Sungguh engkau dalam keadaan lalai terhadap ini, maka kami bukakan penutup darimu, maka pandanganmu hari ini sangat tajam. Maksudnya apa Bapak sekalian? Tentang keutamaan beribadah salat jamaah di masjid dan pahala sedekah. Itu ketika sakaratul maut ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga si Sya'ban itu mengatakan, kenapa kok tidak lebih jauh? Kenapa kok tidak semuanya? Kenapa kok tidak yang baru? Kata Rasulullah, hei ketahuilah hei istri Sya'ban, ketika suamimu mengatakan kenapa tidak lebih jauh, di situ ditampakkanlah pahala sholat berjamaah di masjid. Pahalanya sangat besar sekali, sehingga suami mengatakan kenapa tidak lebih jauh. Artinya kalau rumahnya dengan masjid lebih jauh, maka pahalanya luwe akeh. Kenapa? Karena setiap langkah mendatangkan kebaikan dan setiap langkah menghapus keburukan. Mulane Bapak Ibu sing daleme adoh karo musala at-taqwa ganjarane luwe oke. Alhamdulillah. Lek teng griya kula biasane sing cedhek masjid niku lek jamaah keri tekone. Ngenteni lek komat. Teng mriki nggih wonten. Wong iya teko. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, sing nomor loro dipun jelasaken malih, kenapa kok tidak semuanya? Ngertiyo istri Sya'ban. Ketika suamimu mengatakan kenapa kok tidak semuanya, disitulah ketika sakaratul maut ditampakkan pahala sedekah suamimu. Pada waktu itu suamimu sedang makan roti, ada pengemis datang. Roti ini mung sitok, jadi roti ini kok saeblek sak piring ngoten niki. Nah, gedhi ngoten. Kali si Sya'ban disuwek separuh dingene pengemis, separuh dimaem sendiri. Itulah ditampakkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala gumun. Wah, ganjaran roti separuh koyo ngene akeh. Ndah nolek tak wenehne kabeh. Getun Pak, persis masyarakat sedarat nih. Kenapa aku nyumbang mek sithik ngono nggih? Apa meneh sing ndak nyumbang? Getun keduwung niku nggih.
Sing nyumbang mawon getun apa meneh sing ndak nyumbang. Nah, si Sa'ban getun. Terus yang ketiga, ketahuilah kenapa kok tidak yang lebih baru. Ketahuilah hai istri Sa'ban, ketika musim dingin suamimu Sa'ban berangkat dari rumah ke masjid, bajunya double. Sing jero bajune api, sing ning njaba rada api. Ada orang kedinginan di tengah jalan, baju yang luar sing rada apik kuwi mau, sing elek dingehne. Kemudian orang itu diajak berangkat ke masjid. Disitulah ditampakkan kebaikan, pahala sedekah baju tersebut. Maka Sa'ban mengatakan, kenapa kok tidak yang lebih baik? Mulane Bapak Ibu, wong niku lek sakaratul maut mripate meloro. Sebab apa? Ditampakkanlah amal kebaikan ketika di dunia. Ketika dia itu orang baik, maka akan tersenyum, wajahnya bercahaya. Sebaliknya kalau dia itu ahli maksiat, maka wajahnya akan hitam kelam, menakutkan. Kenapa? Karena ditampakkan dosa-dosanya. Insya Allah yang hadir ini nanti kalau meninggal husnul khotimah, tersenyum, pahalanya banyak. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam mengisi kemerdekaan ini mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, utamanya memperbaiki akhlak, budi pekerti, baik hubungan sesama manusia maupun hubungan kepada Allah. Percayalah, ketika hubungan kepada Allah baik, sholatnya baik, maka hubungan sesama manusia juga akan tambah baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, wis pirang jam niki wae? Ayo wis apa neh iki? Tambah ya, tambah sitingkas. Di dalam mempertahankan kemerdekaan, maka kewajiban kita adalah mempersiapkan anak-anak kita. Generasi saat ini akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Kata Dr. Al-Ghalayain, antum subhanul yaum rijalul khot, inna amral ummah fi aqdamikum khayatuha. Kalian hei karang tuna, sampai menjadi remaja saat ini dan akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Maju mundurnya negara dan bangsa ada di pundak kalian. Sebentar lagi Pak Kapolsek, Pak Lurah pensiun, pengganti adalah sampai termasuk saya sebentar lagi juga pensiun. Mudah-mudahan nanti dari sini juga ada yang jadi perwira. Alhamdulillah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, tugas kita di dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini, kita harus mempersiapkan generasi yang berkualitas, terutamanya anak-anak kita. Setuju nggih? Pendidikan nomor 1. Percayalah, anak membawa rezeki. Kalau sekolah insya Allah rezeki lancar. Jangan khawatir panjenengan sekolah ora iso ngeragati. Percayalah bahwa anak itu membawa rezeki. Setuju Pak nggih? Setuju. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, panjenengan kepingin duwe anak sing apik, sing berkualitas. Pengin nggih? Niki enten resep gampang mawon. Kulo ketika mondok wonten Wahid Hasim Yogyakarta niku dipun paring resep kali guru kula. Lek kepingin kagungan putra sing apik sing saleh niku resepe ana 3 aja sampai dilalekno. Apa iku? Sembur, tutur lan wuwur. Napa Bu? Sembur, tutur, wuwur. Katone gampang diucap nih. Sembur, tutur, wuwur. Ternyata maknanya cukup panjang. Sembur, doa. Doa ayah ibu kepada anaknya tanpa hijab. Makanya bapak ibu lek ngendika karo putrane ngati-ngati.
Ojo asal jeplak. Sebab ucapan orang tua kepada anak itu adalah doa. Cocok nggih? Nggih. Mulane lek nggawe anak niku kudu ditirakati, didongani nggih Pak nggih. Wong nandur kacang, nandur pari, nandur apa digoleki dinane nggih to? Diitung. Dinane apa ya? Sesuk Selasa Pahing, Selasa telu Pahing songo. Diitung berarti 12. Cucuk gulu mentok bol, cucuk gulu mentok bol, cucuk gulu mentok bol. Ngoten nggih? Teng mriki nggih ngoten. Kuwi nandur 3 wulan panen digoleki dina ya didongani. Lek tiba cucuk ra wani tenan lho nggih to. Sing digoleki mentok utawa bol ngoten nggih. Gulu ya ra wani, gulu jare mek ekor dawa tok ra metu isine. Ngoten Pak. Kuwi nandur. Lek nandur anak ngoten mosok mek ekor cingklak jelang-jeleng mawon nggih ya. Makane lek anake betitil apa nuwakal jojo mbiyen salah iki to. Ora digoleki dinane to. Salah dino. Nafsu tok kira-kira ngoten nggih. Lagi mood gitu ya. Kula niki tanglet kalih kanca. Ngono ki lek awakmu arepe main ngono ya wudu dhisik. Alah Pak, mumpung mute kuwi jereke ngoten. Aduh, panjenengan ngoten. Ya serepot mulane anak ora pinter-pinter iku gitu. Kadang-kadang ya paling ndak wudu dhisik. Syukur-syukur salat hajat, salat sunat nggih. Ndonga ya Allah kula badhe nggawe anak. Muga-muga putrane lak sing saleh ngoten Bu nggih. Panjenengan ya ndonga ya. Lah ora makane desa pinter anake ya. Masyaallah. Dongane ya apal ya an. Ora apal ya wis angel iki ya. Makane setan juga melu niku nggih. Masyaallah. Minimal maca bismillah nggih. Ndonga niku penting. Apalagi ketika sudah di dalam kandungan. Bapak kudu sregep poso Senin Kamis. Nggih. Disolawati. Kula yakin ibu-ibu niku ketika hamil sang suami itu lek bubuk sare arep ngelus-ngelus maca selawat, ibuke mesti meringis seneng nggih. Wis to, anak piro ya ora apa-apa sayang. Malah ditinggal jaipongan, ditinggal karaokean ngoten. Enten ngoten niku. Akhire ibuke mecucu terus, anake ya mecucu. Jadi berpengaruh niku. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, doa ibu ayah kepada anak sepanjang masa. Lumurilah doa sembuh. Bukan hanya doa dari kita orang tua, tapi sering-seringlah minta doa restu kepada para kiai, para ulama, kepada siapapun dimintakan doa. Rajin-rajinlah diajak silaturahmi, jangan minta doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula imut ketika membaca sejarah Mbah Pondok Gontor Yesukri. Dulu itu ketika ibunya hamil putranya, setiap ketemu banyak orang itu dimintai doa. Dongakno yo iki putuku ning kandhunan iki muga-muga slamet wijing dadi anak sing saleh. Dijalui donga kabeh. Alhamdulillah putranya menjadi pendiri Pondok Pesantren Gontor luar biasa. Dan insya Allah termasuk panjenengan nurin nggih Bapak Ibu yo tirakat. Buktine panjenengan apik-apik kabeh nggih to. Nah, tugas saiki piye supaya anake awake dhewe iki dadi sing apik? Maka tugas kita harus banyak tirakat. Doa. Sembur. Setuju nggih? Doa orang hidup dengan orang hidup itu yang mustajab adalah doa ayah ibu dengan anaknya. Tapi doa orang mati kepada orang hidup kepada orang mati niku sing mandi dongane anak marang ibuke marang bapak. Saking senenge wong mati niku lek salat kok sing imami putrane niku kaya-kaya diimami nabi. Mulane nyuwun sewu mas-mas lek bapake utawa ibuke tinggal panjenengan harus cancut, harus menjadi imam, siap menjadi imam sholat
Ojo malah sok repot ngono nggih. Mengko lek tahlil malam loro telu papat pitu petang puluh 100 repot ning jaba tok terus lali ndak gelem donga. Ngoten nggih enten. Niki Gus Bahak niku nggih memberikan pelajaran. Kula niku lek diundang dikir fidak kok anake ora gelem ndonga, mek kur wirawiri aku pilih baik mulih. Wong diwangi ndonga malah repot sak karepe dhewe. Ngoten niku teng mriki nggih enten. Lek pas malam petang puluh malam 100 putrane malah repot tok ngoten niku. Enten? Mboten enten ya? Ora enek citane ngundang niku mek tanggapan. Tanggapan tahlil gitu mboten to? Mboten enten tanggapan tahlil. Doa yang mustajab orang hidup kepada yang mati adalah doanya anak kepada orang tua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sembur. Yang kedua adalah tutur. Tutur itu adalah nasihat. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, yang namanya tutur nasihat bukan hanya ucapan tapi juga perilaku. Makanya panjenengan harus bisa menempatkan diri supaya diidolakan oleh anak. Kalau tangklet, panjenengan ini kalau diidolakan oleh anak napa mboten? Aku sok kaya bapakku, aku sok kaya ibuku, mboten? Mungkin napa mboten? Kalau sampai tidak diidolakan, wah ini ada yang salah nih. Kita sebagai orang tua harus bisa menjadi panutan, bisa menjadi nasihat. Baik ucapan maupun perbuatan. Ojo sampai kaya wong kono kae, le salatane masjid ning bapake ora salat belas. Enten ngoten niku. Wong ya teko. Endi wong iki? Harus bisa menjadi teladan, menjadi contoh. Lek ngongkon salat bapake dhewe kudu rajin salat. Setuju nggih? Setuju. Tutur. Yang ketiga adalah wuwur. Wuwur itu adalah berilah asupan makanan kepada anak-anak kita, makanan yang halalan thayyiban. Halal cara mendapatkannya, thayyiban artinya juga berprotein. Ingat Bapak-Ibu sekalian, anak usia balita itu kalau proteinnya, gizinya terpenuhi akan tumbuh sehat dan menjadi anak yang cerdas. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan apabila halal maka akan melahirkan energi yang positif. Makanya berilah makanan kepada anak kita yang halalan thayyiban. Halal zatnya, halal cara mendapatkannya. Insya Allah akan bertumbuhlah menjadi anak yang cerdas, anak yang soleh. Amin Allahumma amin. Inilah Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan kita harus berakhlakul karimah dan mempersiapkan putra putri kita ini berkualitas menjadi anak yang baik. Insya Allah ke depan Indonesia akan tetap apa? Tetap jaya dan menjadi Indonesia maju. Terus melaju untuk Indonesia maju. Itulah tagline tema dalam hari ulang tahun kemerdekaan tahun 78. Mudah-mudahan dengan kita mengisi dan mempertahankan kemerdekaan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing juga termasuk bagian untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Dan mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang toto tentrem kerto raharjo, negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyuwun sewu sebelum doa sholawat Jibril saged napa dereng? Nah, niki supados doa kita itu mustajab, kita sarang-sarang mau sholawat nggih. Bagi yang punya handphone bisa diangkat. Nah,
nanti flashnya, lampunya bisa dinyalakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Monggo yang kagungan handphone. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang menghidupkan flash mudah-mudahan rezekinya melimpah, barokah, mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Arushal Afiqaini, ya Mu'ayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana waghfir abaina wa ummahatina wa ajdadana wa syuhadaina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al Indonesia baldatan aminan, baldatan tayyibatan wa rabbun ghafur birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Makaten mbok pilih wonten lepat atur kawula nyuwun ngapunten, bila ada sumur di ladang bolehlah numpang mandi, tidak mandi salahnya sendiri. Bila ada umur yang panjang, mudah-mudahan kita masih berjumpa lagi dalam majlis pengajian seperti ini. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Bahrun Nasikin yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Mengutip dari tausiah Bapak Bahrun Nasikin, jas merah jangan melupakan sejarah. Semoga dengan tausiah tersebut mampu membawa kita menjadi insan yang lebih baik dan dengan tekad yang kuat dapat terus berkontribusi bagi kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahumma amin. Dengan berakhirnya sesi tausiah tersebut, maka berakhirlah pula serangkaian acara kita pada kesempatan kali ini. Jalan-jalan ke Kota Pasuruan, jangan lupa membeli udang. Terima kasih atas waktunya Bapak Bahrun Nasikin berserta jajaran. Semoga selamat sampai kembali pulang. Kalau ada sumber di Las Vegas, boleh kita menumpang mandi. Saya Anissa, mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf dan pamit undur diri. Mari kita tutup acara kita pada kesempatan kali ini. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa ridayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.